tiba-tiba ekor mata gue tuh ngeliat di tangga itu bang. Jadi kalau kita keluar di kamar nomor 2 itu posisinya nyerong, itu tangga pasti kelihatan. Ekor mata gue tuh ngeliat orang jalan tapi posisinya udah nyampe atas tuh di tangga. Jadi posisinya dari dengkul ke bawah doang. Oke. Tapi itu pakai kain jarik gitu bang. Nah itu kan ventilasinya kan, ventilasi udaranya itu garis-garis gitu bang, nggak ditutup pakai apa-apa. Itu pas gua ngeliat ke ventilasi, itu jari begini bang, seolah-olah kayak ada yang tadinya ngegelantungan di situ, tapi jarinya tuh masuk ke dalam ventilasi gini, terus begini seret. Pas gua baru megang kunci kamar, gua pengen puter nih, itu kamar nomor 1 itu di gedor-gedor bang, duh, duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di sebuah kantor ya. Jadi kantor ini menyewa sebuah rumah dan dia bekerja di situ. Lalu banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor sampai dia resign dari kantor itu. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Awan. Halo Bang. Halo bang Gilang. Main lagi ke sini Main akhirnya. lagi. Setelah waktu itu pernah cerita juga di Lonceng Misteri. Ini udah lama banget ya Bang ya, kita ya baru ketemu lagi. Lumayan bang. Udah sekitar 5 bulan ya sejak video pertama Bang Awan 5 tayang bulan di Lonceng Misteri. Itu sekitar 5 atau 6 bulanan ya. Bener bang. Itu cerita yang pertamanya juga serem banget. Jadi buat sahabat Lonceng setelah nonton ini atau nanti mau nonton yang cerita pertama dulu, itu boleh banget di nanti linknya gue taruh di deskripsi. Itu cerita tentang pemukiman angker di Pondok Gede atau pemukiman tempat buang mayat di Pondok Gede. Itu serem banget sih. Nah, cerita yang mau dibawain malam ini nih Bang, ini cerita tentang kantor Abang ya waktu itu ya? Iya. Kejadiannya tahun berapa Bang? Ini kejadiannya kisaran tahun 2014 bang. Oke, udah cukup lama nih. Udah cukup lama. Di daerah? Di daerah Jati Asih Bekasi. Oke, Jati Asih Bekasi, tidak jauh dari sini nampaknya nih. Masih Bekasi pokoknya. Masih Bekasi juga. Nggak Iya. jauh juga dari Pondok Gede noh. Nggak jauh. Nah, lu ngantor di situ nih Bang. Sebagai apa nih Bang waktu itu? Di situ gua kerja sebagai admin bang. Sebagai admin. Sebagai admin. Oke. Nah, kenapa Bang rumah yang lo tempatin jadi di kantor ini kenapa bisa angker banget itu? Maksudnya gimana nih Bang, dari awal apa lo nggak ada feeling gimana gitu? Sebenarnya gue curiga sih bang, karena gua admin kan. Jadi untuk rumah sebesar itu ya, untuk fasilitas dengan AC 2, terus juga garasinya besar, tapi harganya menurut gua murah banget bang. Tahunan ya waktu itu ya? Tahunan bang. Berapa setahun? Itu setahunnya cuman 18 juta. 18 juta dengan rumah yang gede banget. 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai, hitungannya 4 kamar. Oke. Terus dikasih AC juga 2. Terus garasinya besar banget. Jadi kan hitungannya sebulan cuma 1,5 juta bang pada saat itu. Murah ya? Murah hitungannya, murah Rumah banget. gede mah murah banget. Murah banget. Itu dari situ lu udah feeling ya? Itu di situ udah, iya udah rada curiga. Ini bener nih harganya segini. Karena kan yang bayar juga kan, karena gua admin kan, yang ngeluarin uang kan gua. Ini bener segitu harganya gitu. Dan ternyata bener aja tuh. Bener. Banyak banget lu ngalamin kejadian horor sampai akhirnya resign nih. Akhirnya resign bang gua. Oke. Ditahan dulu Bang nih ya. Jadi buat sahabat Lonceng nih, harus nonton videonya dari awal sampai habis. Jangan nanti di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung diklik tombol subscribe channel Lonceng Misteri. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian ini dapat informasi-informasi terbaru kalau kita upload video baru ya. Ya, nggak usah lama-lama lagi nih kayaknya Bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Iya, jadi gue kerja jadi admin di salah satu depo bang, yang jual produk F&B bang. Oke. Itu kisaran tahun 2014. Ini gue jelasin dulu bang ya. Kita tuh kerja di kantor itu cuma bertiga. Ada gua sebagai admin, terus ada orang gudang juga. Biasanya gua manggilnya Gondrong, terus sama supervisor gua. Gitu. Kita juga punya sales motoris sebenarnya bang. Cuma dia kerjanya tuh jualan gitu, jualan produk kita ke warung-warung gitu. Kerja dari jam 8 sampai setengah 5 sore bang. Nah berhubung pesanan banyak, terus stok juga udah mulai numpuk. Nah terus kantor kita tuh, gudang kita tuh udah nggak muat barang nih bang. Jadi kita punya rencana buat pindah tempat gitu, nyari kantor baru yang lebih besar lah gitu, lebih proper lah ya. Iya, biar muat banyak barang gitu. Supervisor gua sebenarnya nyuruh gua sama orang gudang juga tuh buat bantu nyari kan. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba dia langsung dapet tuh bang. Nggak lama dari dia nyuruh itu, nggak nyampe seminggu dia langsung dapet. Udah gue dapet tempat nih, kata dia gitu. Tempatnya rumah, ntar kita jadiin kantor aja. Ya udah, gue juga seneng tuh dapetnya rumah, kan kita bisa enak lah ya di kalau kerja tuh di rumah tuh suasananya gitu kan. Ya udah, terus nggak lama kita besoknya ngeliat itu rumah bang, sebelum kita mindahin barang. Cuman supervisor gue ngajakinnya malam tuh, sama orang gudang nungguin, udah nyampe duluan tuh di rumah itu. Gue masih nungguin dia tuh, gue di depan garasi. Emang gede bang tempatnya, rumahnya gede, garasinya gede, muat lah untuk 2 mobil 3 mobil muat. Buat engkel aja masuk ke situ gitu. Sebenarnya dari awal gue nyampe ke situ, nyampe duluan sama orang gudang, gue udah rada ini sih bang, udah gede sih rumahnya, cuman kayaknya sih ya, kayaknya iseng gitu deh. Kayaknya iseng aja nih rumah gitu. Bener aja pas mereka datang, supervisor sama bos gue datang, terus kita masuk, dibukalah tuh pintu. Nah itu langsung kecium bang, wangi. Kayak wangi-wangi kamper, air mawar kayak orang yang pas meninggal gitu bang, yang orang baru meninggal gitu. Oh, iya. Wanginya kayak gitu. Itu baru pintu dibuka? Baru pintu dibuka. Nah terus kan gue langsung lihat-lihatan nih sama Gondrong kan. Terus bos gue nyelutuk gini, kita disambut nih man, ngomong begitu. Gue cengar-cengar aja gitu. Terus supervisor gue bilang, ya namanya rumah mau ditempatin mah pasti wangi lah, bersih, enak gitu. Cuma wanginya kayak wanginya kok kayak begini gitu kan. Nah ini sambil gue jelasin nih bang Dena rumahnya. Jadi pas buka pintu, itu sebelah kanan itu ada kamar 2, tapi ngadep-ngadepan bang gini. Oke. Tengahnya kamar mandi. Jadi kalau misalnya keluar kamar mandi, sebelah kanan pintu kamar nomor 2, sebelah kiri kamar pintu nomor 1. Yeah. Pas buka pintu utama nih, itu langsung kelihatan tangga. Ngeplong gitu sebenarnya bang. Ngeplong ada tangganya itu masih tangga muter gitu bang, yang dari besi gitu. Oh iya. Tangga muter gitu. Nah di samping tangga itu ada kamar lagi kecil. Terus sebelah kirinya itu dapur. Nah di atas ada ruangan lagi bang, 1. Kan hitungannya 2 lantai ya. Ya udah, niatan bos gua buat kita ngeliat rumah itu, ngajakin sholat sunnah bareng di situ bang gitu. Kebetulan emang gue dari rumah juga bawa yasin kan. Istilahnya namanya rumah kosong kan, baru mau kita tempatin gitu. Ya udah, gue niatan udah bawa yasin. Nah kita sholat lah tuh di ruangan depan gitu bareng-bareng. Pas udah selesai sholat, gue inisiatif nih bilang sama bos gue buat ke atas minta izin gitu. Bos saya ke atas dulu mau ngaji gitu, di atas yasinan sebentar gitu. Supervisor gue bilang gini, emang lu berani gitu? Berani lah gue gitu. Apa yang takut gitu kan ya. Aduh gue naik tuh. Gue naik, pas nyampe atas itu, di ruangan atas itu cuma ada 1 ruangan bang, sama tempat ngejemur yang nggak terlalu gede. Nah di situ udah ada karpetnya, terus udah ada di situ ada kasur lipat gitu, tapi kayak kasur bekas gitu bang. Pas gue nyampe atas itu malah bau bangke bang. Gue cari-cari dong, akhirnya gue buka pintu, gue ke tempat jemuran itu. Ternyata di tempat jemuran itu banyak banget ini bang, kayak kayu-kayu bekas, besi-besi bekas gitu, rongsok gitu, pada ditaruh di situ semua. Yaudah di situ gue ngaji deh tuh, gue yasinan di situ sebentar, nggak kuat bang, karena emang baunya itu nyengat banget kan. Nggak nyampe selesai gue turun tuh, nyamperin supervisor gue, bos gue, sama orang gudang gue yang lagi pada ngerokok di depan. Gue kasih tahu, gue ngomong sama supervisor gue, Pak itu di atas bau banget bangke gitu. Masa rumah mau dipakai dibersihin tapi atasnya bau bangke kan gitu ya? Iya. Santai aja dia bilangnya, jawabnya cuman
ya udah besok ntar kita sekalian kita bersihin, kita beres-beresin gitu. Nah terus besoknya kita mulai tuh bang mindahin barang ke rumah itu. Nah pas besoknya ke rumah itu udah buka pintu rumah itu lagi udah nggak wangi kayak tadi malam gitu bang. Pas kita mau nyari bangkainya dulu tuh ke atas tuh, itu udah nggak bau, udah nggak ada bau bangkainya. Dari itu disangkanya gue yang bohong kan. Iya. Lu bohong lu gitu. Ini sampah-sampahan gini doang bau apaan? Bener tadi malam bau bangkai. Gue bilang gitu ke supervisor gue. Ya udah terus kita mulai ngerapi-rapin barang, nempat-nempatin barang kita tuh ke kamar-kamar yang di situ. Di situ ada 3 kamar hitungannya di bawah bang. Hari pertama pindahan tuh nggak ada apa-apa tuh bang, lancar-lancar aja. Terus mulai berjalan kerja. Jadi karena itu rumah kita pulang sore, kalau sebelum pulang kerja kita mandi dulu di situ. Gue sama Gondrong mandi dulu. Supervisor gue jam 4 dia pasti udah pulang duluan gitu. Kita nungguin sales setoran. Si Gondrong bilang sama gue nih, lalu mau mandi nggak gitu. Terus gue bilang, iya ntar gue mandi gitu. Ya udah gue duluan ya. Nah pas dia mandi, selesai mandi, ya gue mandi dong bang. Gue lagi mandi, dia udah rapi tinggal berangkat pulang. Dia nyetelin gue suara-suara kuntilanak dari YouTube gitu bang. Oh iya. Iya, suara-suara orang kesurupan, setelin kenceng banget bang. Di dalam kamar mandi kan masih kedengeran tuh ya. Iya. Gue pikir ini Gondrong gila apa gimana. Pas gue buka pintu, udah gelap bang, orangnya udah nggak ada orang. Dianya udah pulang, jadi ngerjain gua, nakut-nakutin gua. Tapi suaranya masih ada tuh. Masih ada, ya akhirnya gua ke komputer, gua matiin kan. Ya udah pas besokannya lagi, ketemu momen lagi tuh pas mau mandi. Nah, gua ngerjain Gondrong nih. Dong lu mandi aja duluan, gua bilang gitu. Ya udah pas dia mandi, gua langsung nggak mandi di situ bang, gua langsung balik kan. Oke. Gua langsung tinggal balik. Gua setelin suara-suara kuntilanak juga tuh, gua matiin kan. Lampu ruangan depan gue matiin biar gelap, dia buka pintu, gue tinggal tuh, gue nggak tahu tuh dia di situ gimana kan. Nah pas malam-malam ketemu tuh bang di tongkrongan. Oke. Pas malam-malam dia nemuin gue di tongkrongan, terus tiba-tiba dia marah-marah, lu gimana sih ngerjain, jangan kayak gitu apa, kata dia gitu. Kayak gitu gimana, kagak usah mati-matiin lampu, makai diturunin segala. Nah dia bilang gue nurunin lampu itu bang, listrik dimatiin kata dia. Nah, gue bilang gue nggak mati-matiin lampu gitu. Nah, ngapain lu mati-matiin lampu? Gue mati-matiin lampu. Nah, gue lagi sabunan, kata dia gitu. Dia bilas, dia keluar, dia naikin, jadi turun listriknya tuh turun gitu bang. Ya dari depan ya. Iya, padahal gue nggak nurunin. Dan kalau dibilang itu, mungkin itu emang listriknya turun kali. Itu wattnya emang gede bang rumah itu. Dan kita di situ cuma pakai komputer doang. Udah beberapa harinya itu udah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada satu momen lagi bang. Kita di situ karena emang nungguin barang turun, nungguin barang mobil, itu udah mau masuk maghrib. Kita masih bertiga di situ, gua, Gondrong sama supervisor gua, jadi masih nungguin barang. Kita lagi sibuk aja masing-masing, main HP, yang satu main komputer, gua main HP. Gitu. Nah itu tiba-tiba tangga itu bang, itu tangga bunyi kayak ada yang ngetok-ketok gitu bang, pakai koin ketemu besi, teng gitu. Ya udah akhirnya gua bertiga lihat-lihatan aja tuh, apaan tuh dong? Tahu, tuh coba lu tengok aja sono ke tangga ke belakang gitu. Nah karena kita tahu arahnya dari situ, ya, saya juga takut kan. Ya udah kita saling tahu aja di situ. Nah terus itu kan toren itu di situ kan nggak otomatis bang, harus dinyalain, harus dimatiin. Pas toren udah nyala tuh kan airnya luber tuh bang, banjir gitu. Nah itu tuh Gondrong disuruh matiin sama supervisor gua. Terus kita udah selesai turun barang, kita pulang. Itu posisi air udah mati dong, kita tahu ya, karena udah nggak banjir. Kalau dia masih nyala, kedengeran suara lubernya bang, suara air banjir. Pas besok, supervisor gue nyampe duluan, gue langsung udah melo-melin. Itu Gondrong udah matiin air toren apa belum sih? Itu emang kenapa? Gue pagi-pagi udah diomel-omelin sama tetangga gitu. Jadi sebenarnya rumahnya tuh ada tetangga, cuman ya emang nggak ini bang, nggak. Yang kita pun nggak pernah ngeliat orangnya gitu. Iya, lu gue. Iya, kayak lu gua aja gitu. Gue pagi-pagi baru nyampe udah diomelin sama tetangga. Toren luber, jadi banjir semalaman bang. Nyala semalaman. Iya. Terus pas Gondrong dateng, lu air gimana sih? Itu kan udah gue suruh mati. Nah kan lu denger sendiri udah nggak banjir gitu. Kita balik juga udah nggak ada suara-suara air, kata dia gitu. Nah dari situ kita udah kayak udah mulai nggak nyaman, saling tahu aja nih, wah emang ada sesuatu nih. Nah gue udah mulai percaya
pas Gondrong bilang nyangka gua matiin lampu waktu dia mandi. Hari-hari biasa udah nggak ada apa-apa. Cuma kalau gangguan-gangguan kecil mah kayak suara tangga itu sering banget bang, ketok-ketok gitu. Kalau kita lagi kerja, anuin barang, angkat-angkat barang, itu sering banget. Terus ada momen lagi, ini yang bikin gua udah mulai nggak betah di situ bang. Jadi pada saat itu malam minggu tuh gua lagi main ke daerah dekat kantor gue itu bang, dekat rumah itu. Malam-malam itu hujan gede. Gua arah balik nih di motor, nggak pakai jas hujan, nggak ada jas hujan. Jadi pas di persimpangan kantor gua, kalau belok kanan gua ke kantor, belok kiri gua pulang nih. Iya. Itu pas hujan gede itu, gua malah mikir itu kan wilayah banjir bang ya. Iya. Jujur aja itu wilayah banjir. Kayaknya kalau gua balik ke rumah nggak sampai nih, gua pasti udah kuyup-kuyupan gitu, habis nih. Akhirnya mau nggak mau gua balik ke kantor. Gua nginep aja kali di kantor ya. Yang walaupun ada rasa iseng gitu ya, tapi gua mikirin karena hujan deras banget, gua nggak mau kuyup, gua mau santuy aja lah di kantor gitu. Gua malam-malam tuh ke kantor karena gua megang kunci juga kan. Oke. Hujan gluduk itu masih deras banget bang. Pikiran gue ya kayaknya gua balik besok nih, nginep aja lah, ini pasti banjir nih, hujan awet banget kan. Ya udah gue masuk, gue nyalain lampu, gue masuk ke kamar nomor 1, gue nyalain AC. Ternyata gue mau tiduran di situ bang, di kamar yang nomor 1 kan ada kacanya tuh, jendela, bisa lihat keluar gitu. Karena emang nggak pakai hordeng kan. Gue duduk situ bang. Nah di depan kaca itu ada pohon mangga bang. Oke. Gue lagi duduk di situ sambil main handphone. Tiba-tiba sekelebatan tuh kayak kain gitu bang, seret gitu di jendela. Karena kan jendela nggak pakai hording ya. Iya. Kalau misalnya emang kita ngelihat ke depan mah ya emang nggak terlalu jelas, tapi masih kelihatan kalau dari dalam ya. Terus sekelebatan kain bang putih, seret. Nah dari situ gue udah mulai iseng tuh. Wah, gue udah mulai dak-dikduk hati gue kan. Mana di luar hujan gitu. Apaan itu ya? Masa supervisor gue gitu naro karung sih, itu kena angin gitu pikiran gue. Akhirnya kan gue iseng, gue pindah ke kamar depannya, kamar nomor 2. Gue matiin AC, gue pindah. Nah kasur yang di atas itu gue pindahin ke situ, kamar nomor 2 buat tidur di situ bang. Gue bikin lapak di situ. Walaupun kita tidur di situ juga nyampur sama barang-barang ya. Gue langsung buka handphone karena gue iseng, gue setel murotal gitu bang. Biar nggak iseng, biar nggak takut gitu. Tiba-tiba aja gue denger ini bang, suara perempuan ketawa, tapi ketawanya kayak suara jahat gitu bang, ketawa gitu. Suaranya rada melengking tapi kenceng banget. Karena di situ gue juga sepi gitu ya. Terus juga suara hujan masih kedengeran, tapi suara itu masih jelas. Gue udah mulai wah apa nih, nggak beres nih kata gue gitu. Itu jam berapa kejadiannya bang? Itu kira-kira jam 11, jam 12 malam bang. Gue habis balik main. Udah malam banget itu ya. Gue mulai mikir itu suara apa gitu, karena udahnya hujan, gluduk, terus tetangga juga nggak mungkin di situ mah, udah sore juga sepi. Gue sampai tiduran tuh tengkurap gitu bang, sambil mainin handphone. Gemeteran gue, dak-dikduk aja. Terus pas gue udah selesai ketawa itu, udah nggak ketawa-tawa lagi, gue langsung berbalik tiduran tuh telentang. Pas gue telentang gini, berbalik, nah itu kan ventilasi udaranya itu garis-garis gitu bang, nggak ditutup pakai apa-apa. Oh iya. Itu pas gua ngeliat ke ventilasi, itu jari begini bang. Seolah-olah kayak ada yang tadinya ngegelantungan di situ, tapi jarinya tuh masuk ke dalam ventilasi gini, terus begini seret. Nah itu kan ngalih perhatian banget kan, gua langsung kaget begini, terus dia gini seret. Wah itu gua udah makin jadi di situ bang. Wah ini nggak baya-baya aja ini. Udah gua rasanya gue ini harus balik. Gua jangan di sini. Gua harus balik, cuman yang gua takutin buka pintunya itu bang. Iya. Gue takut aja pas buka pintu itu ada sesuatu gitu bang. Gue masih takut itu, tapi gue pengen balik juga. Gue pengen pulang aja, gue salah nih kesini gitu. Gue pada saat itu jujur aja sih bang, gue sampai nangis. Sampai udah nggak kuat tuh gue nelponin nyokap gue, tapi yang nggak diangkat juga pada saat itu. Ya udah, gue beraniin buat balik. Gue harus balik nih, gue balik. Pokoknya gue udah bikin ancang-ancang nih bang. Pokoknya itu gue setelah gue kunci, buka pintu, gue langsung lari keluar nih. Karena kan pintu luar gue kunci lagi.
Jadi gue harus bikin acaranya tuh ini kunci gini nih. Pokoknya harus biar nggak makan waktu di situ bang. Gue saking takutnya. Pas gue baru megang kunci kamar, gue pengen puter nih. Itu kamar nomor 1 itu digedor-gedor bang. Tuh, kenceng banget. Padahal itu pintunya tuh termasuk pintu yang menurut gue tuh pintu berat itu. Kita kalau ngetok aja kayaknya sakit deh itu. Tapi kenceng banget. Gue sampai nggak jadi, gue mundur lagi. Gue langsung duduk aja di pojokan gitu, di kasur di pojokan gue langsung duduk aja gitu, langsung jongkok. Wah, di situ gue langsung makin gue nggak tahu nih gue mau kayak gimana ini di sini sampai kapan ini. Karena kan pagi pasti masih panjang tuh bang ya, gue nggak mungkin di sini terus dibegituin gitu. Gue harus pulang. Gue langsung sampai pada momen itu gue teriak bang. Udah pak, udah. Gue bilang kayak gitu, sambil marah gitu ya. Karena gue kayaknya tahu gue tuh emang kayaknya gue dipaksa buat di situ tuh, nggak boleh pulang gue kayaknya. Nah pas gue udah digedor-gedor, terus gue berlalu nggak lama 10 menit mungkin gue 10 menit gue langsung nyoba buat keluar lagi bang. Gue tarik pintu, gue jalan, itu pintu udah gue biarin aja, gue nggak tutup lagi, gue langsung jalan keluar. Tiba-tiba ekor mata gue tuh ngeliat di tangga itu bang. Jadi kalau kita keluar di kamar nomor 2 itu posisinya nyerong, itu tangga pasti kelihatan. Ya, sebelah kanan ya? Iya. Nah itu tuh ekor mata gue tuh ngelihat orang jalan tapi posisinya udah nyampe atas tuh di tangga. Jadi posisinya dari dengkul ke bawah doang. Oke. Tapi itu pakai kain jarik gitu bang. Jarik? Iya, karena kan pas ekor mata gue kelihatan dia naik kayak udah sampai atas, tapi kelihatan kayak dari dengkul ke bawah doang gitu bang, pakai kain jarik. Gue nggak jadi balik, karena kan kalau gue balik gue buka kunci pintu utama lagi, gue balik lagi, masuk lagi ke dalam, langsung tutup lagi. Wah, gue udah lemes, gue nangis, jujur aja gue nangis ada di situ. Gue kagak tahu dah itu, gue ngalamin itu, kayaknya betapa salahnya gue ke rumah itu gitu. Harusnya gue pulang dah, hujan-hujanan lah, kayak gimana lah, harusnya gue balik gitu kan. Nah alhamdulillahnya di situ, udah setelah itu nggak ada gangguan apa-apa lagi bang. Gue di situ karena capek nangis, mungkin gue kebawa tidur tuh. Gue bangun tidur udah pagi, udah subuh lah, udah sekitar 5:30 itu. Nah ini gue coba buat keluar lagi bang, gue takut kan ada apa-apa lagi. Tapi pas gue udah beraniin, udah gue tanpa gue nengok kemana-mana lagi, tanpa gue pedulin apapun, akhirnya gue balik tuh 5:30. Besokannya pas hari Seninnya kan masuk lagi kerja tuh. Gue cerita itu bang ke supervisor gue, Pak, tadi malam minggu tuh saya nginep di sini. Ngapain lu kesini malam-malam gitu? Karena kan supervisor saya curiga aja gitu, ngapain lu nginep malam-malam di sini gitu. Soalnya kejebak hujan pak, banjir di depan gitu. Jadi saya belok aja ke sini, saya nggak bisa pulang, arah jalan pulang banjir, saya belok aja mampir ke kantor terus nginep. Gue bilang gitu, saya ngalamin ini pak, digangguin sama penghuni sini. Lu lagian ngapain mampir ke sini, udah tahu kayak gitu? Karena kan emang sebelumnya kan gangguannya cuma kayak gitu doang bang, kita udah saling tahu lah ya. Minor-minor ya. Ya, cuman supervisor gue tuh kayak nutupin gitu bang. Selalu kalau kayak gitu-gituan tuh nggak mau dibahas gitu. Selama itu terus besok-besokannya udah biasa aja sih bang, nggak ada gangguan tuh, emang nggak ada. Udah nggak ada gangguan yang minor tuh, udah nggak ada, kita udah mulai biasa lagi. Cuman gue ada rasa ini bang, untuk sendirian di situ gue udah kayak trauma gitu bang, kayak ada ketakutan sendiri kalau untuk sendirian di situ. Jadi kalau ada apa-apa gue harus nunggu di situ, gue kayak keberatan gitu. Kalau nggak gue stay di garasi gitu, gue bahkan untuk masuk ke terlalu dalam aja nggak berani gue. Terus Gondrong gue ceritain juga. Nah cuma karena kita awalnya suka bercanda-bercandaan kan, Gondrong orang gudang gue ya nggak begitu gubris gitu. Alah paling lu gini gitu doang. Mungkin gue disangkanya halu kali, karena kita awalnya bercanda-bercandaan. Tapi gue rasa dia juga ngalamin tuh. Buktinya yang waktu dia mandi kan lampu diturunin tuh, padahal itu bukan gue gitu. Nah singkat cerita ada momen nih bang, malam-malam di satu hari tuh, kira-kira jam 9 malam itu, gue ditelepon sama bos gue ada keperluan,
mau ngambil uangnya. Wan, gue mau ngambil uang, lu ke kantor sekarang, kata bos gue gitu. Sekarang banget bos? Iya, kata dia gitu. Karena saya kesana makan waktu lama kan, setengah jam 40 menit, saya langsung jalan dong ke kantor. Singkat cerita pas sudah sampai kantor, dia belum datang bang. Oke. Mau nggak mau saya buka kantor sendiri lagi nih, bakalan sendirian lagi nih di dalam. Karena emang udah nungguin dia di situ ada 5 menit 10 menit, nggak datang, udah buka aja deh, masuk aja dah. Jam berapa nih posisinya? Jam 9. Masih jam 9 malam. Cuma karena kejadian itu gue udah mulai ini, Bang. Udah mulai takut untuk buka pintu sendirian di situ, takut gue. Pasti lah. Ya udah, gue buka, gue masuk, gue nyalain komputer tuh, Bang. Gue buka-buka YouTube, gue nyetel musik. Tanpa gue sadar, Bang, ya. Itu kan pintu pagar gue tutup walaupun nggak gue kunci. Itu kalau di meja kerja gue sebelah kanannya ada jendela, cuma ada hordengnya. Tiba-tiba tanpa gue sadar nih bang ya, saking asik dengerin musik ngeliat YouTube gitu ya. Tiba-tiba bos gue masuk bang. Itu kan pintunya kebuka, nggak gue tutup ya. Jadi gue deket jendela banget gitu. Tiba-tiba bos gue masuk. Tanpa ngomong, tanpa salam, tanpa apa. Tiba-tiba masuk. Gue kaget tuh. Ngeliat dia sambil jalan ke belakang masuk ke kamar nomor 3 yang samping tangga. Oke. Itu kamar kecil bang, padat banget sama barang-barang. Dan dia kalau masuk ke situ itu dia nggak ada keperluan apa-apa. Udah gue ambil lah uangnya karena dia mau ngambil uangnya kan. Gue ambil uangnya di laci, terus gue samperin bang. Nah gue nggak sampai ngelihat dia di kamar itu, karena gue takut bang. Itu gue takut. Mungkin karena gue secara nggak langsung kayak menyangka itu kayaknya aneh deh, lu ngapain ke situ gitu. Ya udah terus gue tanya dari luar kamarnya tanpa gue nengok ke dalam kamar. Bos ini duitnya nih, tanda tangan nih, buruan gitu. Saya buru-buru. Nggak ada jawaban bang, nggak ada jawaban, nggak ada apa-apa gitu, nge-DM apa gitu enggak lah. Terus akhirnya karena gue udah keburu takut ya udah gue balik lagi ke meja gue buat ngerapin barang gue, mati-matiin komputer. Nah pas gue udah matiin komputer, gue niatnya mau keluar tuh bang. Nah pas gue rapin barang, mobil dia datang bang. Mobil dia datang. Pas ngeliat mobil dia, gue udah langsung, udah itu bukan dia berarti. Yang di dalam tadi. Yang di dalam bukan dia. Tapi bajunya lain bang. Nggak pakai yang nggak sama yang dia pakai gitu. Pas dia turun dari mobil, gue langsung keluar di garasi tuh langsung gue kasih duitnya. Bos ini duitnya nih. Tanda tangan. Sini aja dulu nongkrong dulu kata dia gitu kan. Udah malam bos, saya ada urusan lagi. Langsung balik aja ya. Karena kan yang megang kunci gue bang ya. Karena kan di situ kita ada uang juga gitu kan. Jadi tanggung jawab gue. Jadi gue yang megang kunci. Jadi gue buru-buruin. Dia juga aneh. Lu kenapa sih gitu? Udah bos. Gue yakinin itu dia yang tadi masuk tanpa salam itu bukan dia. Iyalah. Udah gue langsung kasih. Gue langsung tanpa lampu gue matiin apa gue langsung tutup pintu, gue kunci. Bos gue masih ada di situ, gue langsung balik duluan. Jadi dia terima uang, dia langsung, gue tinggal di situ, dia masih di situ, masih nggak tahu tuh dia langsung balik apa nongkrong di mobilnya di depan kantor kan. Nah karena udah besoknya ini karena memang ada beberapa masalah bang ya. Perusahaan gue tuh datengin orang baru ke situ. Nah dia disuruh tidur di situ bang. Oke. Tapi orang luar kota gua gitu, dari Cirebon kalau nggak salah. Oh, orang Cirebon nih? Iya, orang Cirebon disuruh tidur di situ. Nah, kayaknya mah dia buat gantiin gua bang, gitu. Buat gantiin gua karena gua kayaknya emang di situ udah ada masalah juga, terus gue emang udah pengen resign gitu. Ada masalah, nah terus juga emang kantornya gitu kan, gue juga udah mulai kepikiran mendingan emang bener cabut aja gitu. Nah ini minggu-minggu terakhir gue kerja nih, pas gua datang kan itu ditidurin sama orang yang gantiin gua bang ya. Itu orangnya tidur di situ bang. Tidur di? Dia nggak ngekos di rumah itu. Nggak, dia tidur di kamar sebelah mana? Gue nggak tahu. Oh. Gue nggak tahu dia mau tidur di mana, gue nggak tahu. Pokoknya dia tinggal di situ. Jadi sekarang mah udah ada yang nungguin istilahnya gitu bang. Iya. Ya udah pas gue udah 3 hari, udah mau seminggu tuh udah gue mulai nanya ke dia, mulai nanya tuh ke orang yang kayaknya buat gantiin gue nih. Lu enak tidur di sini emang nyaman gitu. Terus dia cuma gini, nyaman apaan? Parah dah. Ada ya di sini ya? Ngomong begitu. Oh, dia bilang gitu. Iya, terus gue bilang, lah kagak tau lah, gue mah nanya doang, gue bilang kayak gitu. Nah itu hari-hari terakhir gue kerja. Nah di situ bang ada warung bang. Biasa gue emang beli rokok di situ. Cuma buat beli rokok aja. Nggak jauh lah dari rumah kantor gue itu lah, nggak jauh. Sama si Akang itu gue biasanya nyebutnya Akang.
Walaupun dia orangnya kayaknya nggak komunikatif banget bang, jawab seadanya aja gitu. Gue mulai nanya bang, karena gue penasaran kan, Kang, di sini udah lama ya jualan? Sambil gue beli rokok tuh, kata dia. Udah. Gitu. Oh itu kantor saya itu sebelumnya kosong ya Kang? Gue bilang kayak gitu bang. Oh iya itu mah udah lama, bilang gitu doang. Ada setahun gitu, lebih setahun mah, udah kosong aja. Baru situ aja yang nempatin katanya gitu. Nah terus gue tanya lagi, itu sebelum saya tempatin ada lagi nggak Kang yang nempatin di situ? Itu kosong udah lama, sebelumnya itu emang ada yang nempatin kata dia. Ada yang nempatin. Cuman kayaknya orang sakit, dia bilangnya begitu bang, orang sakit. Orang sakit. Iya, nah jadi dia bilang tuh di situ ada orang sakit, nenek-nenek, tapi yang nggak terlalu diurusin sama keluarganya gitu bang. Jadi kayak cuma diurusin sama satu orang, dua orang kayak yang buat ngurusin orang-orang tua gitu bang. Bukan satu keluarga utuh tinggal di situ gitu bang. Jadi kayak ngurusin di situ ada nenek-nenek yang tinggal di situ terus diurusin sakit, meninggal di situ. Meninggal pun itu nggak di istilahnya nggak ada pengajian apa gitu, nggak langsung dibawa aja, dibawa pakai ambulan keluar udah kayak gitu. Jadi kayak nggak tahu itu orang mana begitu. Terus kata kakaknya gitu kan. Nah dari situ gue langsung nyimpulin sendiri nih bang, jangan-jangan kasur nih yang gue pakai buat tidur istirahat itu ditinggalin di situ tuh emang kasur bekas nenek-nenek itu mungkin. Iya. Terus sama di atas kan gue bilang kan ada kayu-kayu bekas sama besi-besi bekas bang ya. Itu kayaknya itu ranjang deh bang, yang dipatah-patahin deh. Yang dicopot-copotin. Yang dicopot-copotin tapi ditaruh di situ aja di tempat jemuran gitu bang. Gue langsung ngambil kesimpulan kan, emang itu tuh kasurnya dibilang jelek banget enggak, tapi ya udah gitu dah, kayak udah lama dipakai lah gitu. Yang gue inget lagi bang, gue pernah ngelihat orang naik tangga itu pakai kain jarik gitu bang. Iya. Yang dari dengkul ke kaki. Gue langsung jangannya itu tuh nenek-nenek yang itu gitu, yang sakit itu, yang gue lihat waktu malam-malam gue kejebak di situ. Tapi di satu sisi gue seneng juga kan, karena gue udah mau bebas dari situlah, dari kejadian itu gue mau resign dari situ. Ya udah gitu aja. Akhirnya resign bang ya. Akhirnya resign. Resign di situ dan oke, dari cerita lu gue mau nanya nih bang. Si Gondrong berarti hanya mengalami itu saja waktu dia mandi itu ya? Iya Selebihnya itu. dia nggak ngalamin ya? Selebihnya dia nggak ngalamin. Kalau ngalamin kita bareng. Yang minor-minor aja bang. Kalau yang kayak gua gitu dia nggak ngalamin. Karena kalau dia ngalamin dia pasti cerita sama gua. Oke, tapi sebenarnya itu rumah yang dijadiin kantor itu waktu selama abang kerjanya di situ itu ada kayak perbaikan nggak sih, kayak maksudnya ada renov segala macem, dibersihin kah maksudnya? Enggak sih bang. Cuma gua kalau soal dibersihin kayaknya sih ya ada. Kayaknya itu tadinya tuh kayak rumput-rumputnya tuh udah tinggi-tinggi banget gitu bang ya. Terus ada bakaran sampah kayak rumput gitu bang emang di pojokan tempat sampahnya. Seolah-olah kayak baru di apa namanya pangkas gitu rumputnya gitu. Yang tadinya tuh kayak udah tinggi-tinggi, gue curiganya emang udah itu emang udah lama nih. Ya karena lu nggak tahu ya, bukan lu yang nyari. Bukan kan, gue Bang? yang nyari bang. Iya, lu nggak tahu gimana kronologinya bisa ngontrak di situ, tiba-tiba udah di situ aja. Nah, yang si orang Cirebon yang terakhir buat gantiin lu ini, kan dia terakhir nginep situ tuh sebelum lu resign. Dia ngalamin kejadian apa? Dia cerita nggak? Apa lu nanya nggak sama dia? Dia nggak cerita, cuman kayak gitu doang. Di sini ada ya gitu doang udah terakhir. Nggak cerita apa-apa. Nggak cerita apa-apa. Cuman setelah gue resign dari situ, kan dia masih di situ. Oh, dia masih di situ ya? Masih di situ bang. Berapa lama dia di situ? Sebulan mah ada. Oke. Terus nggak lama itu udah tutup. Udah kantor tuh? Kantornya tutup di situ. Oh, Itu ditutup kantornya. berarti udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Padahal kontraknya udah habis apa emang belum habis? Belum habis. Belum habis. Belum habis. Gue nggak tahu tuh. Kan gue nanya supervisor gue ya. Pak, itu masih di situ. Terus dia bilang, kayak bulan depan tutup deh. Gue emang sempet main ke situ bang, buat ngelihat itu rumah doang. Apa kayak ngenang lah gitu ya. Setelah dia dibilang supervisor gue tutup, gue main ke situ. Udah 2 bulan 3 bulannya. Itu tuh udah kosong, udah bersih. Udah kosong beneran. Harusnya tutup. belum habis kontraknya. Belum habis. Orang di situ kan kontrak setahun bang ya. Iya.
Itu nggak nyampe setahun bang, nggak nyampe setahun, paling cuma 7 bulan. Gue di situ 6 bulan. Ya, belum Pas pindah habis ke situ. waktunya ya. Belum habis, masih banyak. Aneh banget, belum habis waktunya udah ditinggalin. Tutup. Nah gue nggak tahu nih bang, masalahnya apa karena emang ada intern atau memang si orang yang gantiin gue emang nggak betah terus pulang cabut, udah nggak ada lagi yang gantiin dia, nggak ada yang kerja di situ apa gimana, gue nggak tahu tuh. Ya. Banyak kemungkinan ya. Banyak kemungkinan. Kemungkinan nih. Kenapa tutupnya ini banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Tapi dari supervisor ada nggak? Ada ngalamin nggak? Supervisor. Itu dia kalau gue tanya begitu dia ini bang, nggak pernah gubris, cuman ngalihin pembicaraan aja. Gue sesekali pernah nanya dapat ini rumah dari mana. Udah dia nggak jawab juga. Ada dari teman gue gitu doang. Itu mah buat gue nggak ngejawab sama sekali. Kalau dari temen maksudnya kan yang gue maksud bukan itu. Gue beneran ya sebenarnya gue manggil sama dia gue lu aja. Gue beneran Ki, gue begini tadi malam gini. Tapi dia nggak ngalamin ya. Dia nggak bilang gue kayak halo lo gitu, enggak, tapi dia kayak ya lu ngapain udah tahu rumah begini, seolah-olah dia tuh di situ emang berarti bener emang begitu nih rumah gitu. Iya, seolah dia udah tahu juga sebenarnya. Makanya gue di situ udah dak-dekser aja kalau udah situ sendiri. Tapi ada nih bang, supervisor gue. Dia di situ kan suka miara burung banget. Suka bawa burung ke situ. Dia bawa burung pertama nih, burung yang pertama nih, digantungin di tangga bang. Digantungnya di tangga. Jadi jarak dari bawah lantai ke burung itu ya jauh gitu. Terus pas besoknya 2 hari 3 hari masih ada tuh burung. Pas di hari berikutnya kita masuk itu burung udah mati bang, hilang dari kandangnya. Itu bulu-bulunya itu udah bertebaran kemana-mana, tapi kandangnya ketutup, tapi burungnya nggak ada. Oke. Terus disangkanya supervisor gua mungkin di makan kucing. Ya. Cuma masalahnya itu kandangnya tuh nggak ketutup emang. Nggak kebuka, dia ketutup. Nah, terus nyangkanya kan burungnya dimakan kucing, makan burungnya nggak ada. Tapi pas kita nanti beres-beres barang, itu bangkai burungnya ternyata ada bang. Udah kering gitu. Ini burung nih pak nih gitu. Udah next itu bawa burung lagi bang. Bawa burung lagi. Pas bawa burung lagi, ditaruh di tangga itu lagi, mati lagi. Sampai akhirnya kandangnya dibakar sama dia. Kandangnya. Masalahnya kalau sama kucing pasti bangkainya nggak ada dong. Kalau kucing nggak ada bang. Soalnya kan pintu depan cuma satu nih aksesnya. Pintu atas pun itu ada itu satu. Jadi ditutup dua-duanya nggak bisa dari mana-mana. Kalau mau pulang kan pasti ini kita ngecek dong. Iya. Nggak mungkin ada kucing, nggak mungkin. Dan pasti pun kalau kucing ya logikanya udah pasti bangkainya nggak ada. Udah pasti dimakan kan? Pasti dimakan. Ini mah bangkainya ada, ketemu ya? utuh. Tapi bangkainya tuh di mana? Entar kita nemuinnya di random aja gitu bang. Nggak di tempat jatuh, di tempat sangkarnya gitu, nggak deket sangkarnya, nggak jauh. Aneh juga. Iya. Iya, ngeri banget. Nah itu tadi cerita dari Bang Awan ya tentang rumah yang dijadikan kantor di daerah Jati Asih, Bekasi. Buat sahabat lonceng yang udah nonton ceritanya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian mau nanya-nanya nih langsung atau kepo-kepo sama Bang Awan ini bisa langsung nanya ke Instagramnya Bang Awan nih ya Bang ya? Iya. Itu Instagramnya di mana Bang? Bisa kasih tau nggak ke sahabat lonceng? AWAND26. AWAND26. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Awan. Bang. Udah datang yang kedua kalinya ke Lonceng Misteri dengan ceritanya yang epic banget. Gokil. Gila, cerita yang pertama serem, yang ini ternyata juga serem banget nih. Luar biasa ya Bang. Nanti main lagi Bang sini Bang, gak ada cerita ya. Insya Allah Bang. Banyak Bang cerita banyak. Wah, ini nih mantep nih. Masih banyak yang belum ceritakan ternyata ya. Ditunggu aja nih. Jadi thank you banget Bang ya. Sama-sama Sekali Bang. lagi. Sama-sama. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Awan juga izin pamit. Bye-bye.